Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan narasi yang menyesatkan. Saya membacakan bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 tentang dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudaraku yang terkasih, setelah Yesus bangkit dari kubur, tepatnya minggu pagi, serdadu-serdadu yang menjaga kubur ini melihat kubur sudah kosong. Sehingga penjaga kubur ini ketakutan dan mereka melaporkan kepada imam-imam kepala apa yang sudah terjadi. Itulah sebabnya Mahkamah Agama segera mengarang narasi dusta agar para serdadu memberikan keterangan bahwa murid-murid Yesus telah datang di tengah malam mencuri mayat Yesus saat penjaga sedang tidur lelap. Mahkamah Agama ini terdiri dari imam-imam kepala. Mereka mengarang narasi dusta untuk menjaga nama baik mereka di hadapan Pilatus sebagai wali negeri. Sebab sebelum Yesus disalibkan, mereka menuntut Yesus disalibkan karena dianggap menghujat Allah. Demi kepentingan nama baik mereka, imam-imam ini mengarang cerita dusta, narasi yang menyesatkan. Imam-imam ini seharusnya memberikan contoh tentang kejujuran dalam berbicara. Tetapi justru mereka berdusta dan menyeret orang lain ikut dalam dustanya. Narasi yang didengar tanpa mengkaji kebenarannya bisa menyesatkan diri kita sendiri. Dan ketika narasi yang menyesatkan itu kita sampaikan kepada orang lain, kita juga turut menyesatkan. Artinya, yang tersesat tanpa sadar turut menyesatkan. Itulah sebabnya kita harus cermat ketika mendengar sesuatu narasi, sesuatu informasi. Kita harus mengkajinya. Kita harus bertanya, apakah itu benar? Karena ada narasi yang benar dan ada juga narasi yang menyesatkan yang sengaja dibangun orang tertentu demi kepentingan mereka. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita agar kita tidak tersesat dengan narasi yang menyesatkan, sehingga yang tersesat tidak juga menyesatkan orang lain. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.